sehat? Sehat Kamu Bu. sehat? Oke. Masih semangat ya. Saya lihat, Masih ya, saya lihat yang ngerjain tugas lumayan lah ya. Ini yang belum selesai dikejar ya. Jangan ditunda-tunda. Siapa nih? Muhammad Arya Ajhari hadir. Muhammad Arya Ajhari, sekalian saya absen ya. Hadir Bu. Mana wajahmu? Saya mau lihat. Iya. Joko Prasetyo. Hadir Bu. Saya tampilkan dulu videonya. Oke. Bu. Kenapa belum selesai tugas Joko sama Arya Ajhari? Tugas kesatunya Bu, yang kami terlambat itu Bu, jadi masih dikerjakan Bu lagi Bu. Ya, dikejar terus ya, Arya ya. Arya, kamu lagi di mana? Raja Alamsyah hadir? Gimana tugas kamu yang ketiga, Raja? Masih sehat? Hadir Bu, hadir Bu. Mm-mm. Belum Bu, yang ketiga Bu. Ada kendala? Ya Bu, Ya, apa kendalanya? gak ada kendalanya sih Bu, cuma kelupaan tugasnya Bu. Kelupaan, banyak kali tugas ya? Sedikit, Bu. Sedikit. Oke. Eka Risman Hutajulu Eka Risman Hulu. Mana Bu, Eka hadir. Risman? Oke, Eka Ris Hulu ya. Kenapa belum selesai tugasnya? Siap Bu, tinggal tugas 2 yang belum siap. Tugas 2 ya, dikejar ya. Ya Bu. Oke. Nurul Hidayati Pane. Hadir Bu. Mana wajahmu Nurul? Masih sehat Nurul? Ya. Gimana tugasnya? Sudah teler ngerjainnya? Nurul pikir yang 2 nggak bisa dikumpul lagi Bu. Terus dikumpul ya, yang mau diperbaiki silahkan. Oke ya. Oke, masih 4 orang. Baik, silakan tampilkan dulu wajahnya semua. Saya mau screenshot untuk absen kita. Oke, ada yang lagi di jalan juga ya. Coba usahakan kalau jam kuliah jangan lagi di jalan ya. Pinggir, jangan nyetir. Mana nih Raja Alamsyah nih? Oke, saya screenshot ya. Senyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Oke. Biar jangan berat kali hidup ini. Senyum aja pun berat ya, apalagi yang lain. Oke, silakan bisa dimatikan videonya. Ya. Saya akan share screen materi kuliah kita hari ini. Masih berhubungan tentunya dengan minggu yang lalu ya. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kuliah kita hari ini judulnya komposisi atau organisasi desain visual. Oke. Sudah kelihatan ya? Baik, kalau minggu lalu kita bicaranya elemen desain visual, hari ini kita akan bicara tentang komposisi atau organisasi desain visual. Dari elemen sekarang komposisi, bagaimana mengorganisasinya ya, menyusun. Oke. Nah, ada 6 komposisi yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama balance, ini in English ya, repetition, harmony, rhythm. Nah, rhythm ini minggu yang lalu kita juga udah ada ya. Kemudian kontras dan dominance, atau kalau di bahasa Indonesia kan keseimbangan,
pengulangan, harmoni, ritme ya, kontras dan dominasi. Oke. Nah, yang pertama balance atau keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat, fisik maupun metafisik. Ya, kalian ada mata kuliah metafisika kan? Kalian udah ngambil kuliah metafisika? Udah Bu. Ada ya. Tuh, apa itu metafisika ya? Nah, baik fisik maupun metafisik. Jadi yang terlihat secara kasat mata maupun yang tidak, itu ada keseimbangan. Hidup kita juga begitu ya, selalu ada senang, sedih begitu ya. Bagaimana kita menyeimbangkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin metafisik maksudnya yang seperti itu ya. Nah, yang fisik juga begitu. Secara visual juga ada dia keseimbangan. Kita pun cenderung suka melihat sebuah keseimbangan. Rata-rata keindahan itu biasanya ada teori tentang keseimbangan ini. Jadi secara visual ada, secara metafisik juga ada ya. Secara fisik ada, metafisik ada. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam konteks ilmu fisika, ya, balance adalah keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan dengan gaya dan kecenderungan yang sama tapi berlawanan. Kalau bicara fisika. Kemudian bicara dalam aspek karya seni, desain itu harus memiliki keseimbangan agar enak dilihat. Nah, enak ini soal rasa ya. Semua kita punya rasa ya. Rasa itu sulit kadang didefinisikan ya. Ada yang bilang lidah tidak bisa berbohong ya. Atau kalau orang lagi jatuh cinta ya kan, pokoknya lagi senang aja gitu ya. Enggak teh kambing bulat-bulat rasa coklat juga gitu ya kalau jatuh cinta. Nah, agar enak dilihat, tenang, tidak berat sebelah, tidak menggelisahkan dan tidak gelimpang atau jomplang. Ini bahasa Jawa jomplang ini. Jadi balance atau keseimbangan ini konsep yang hampir ada di semua ini ya, teori ya, fisika, metafisik, dan juga karya seni. Nah, kita juga dalam segi visual juga seperti itu. Nah, ini gambaran bentuk dari keseimbangan itu ya. Keseimbangan yang simetris. Ini contohnya nih. Sama sisi ya, kiri kanan sama besarnya, sama beratnya ya. Ada tangan kiri, ada tangan kanan ya. Ada hitam, ada putih begitu. Kalau kalian pernah lihat logo yin yang itu ya. Ada yang tahu di sini yin yang itu apa? Saya sekalian absen nih ya. Oke. Gionifer William hadir? Hadir, Bu. Tahu apa itu yin yang? Sorry, Bu. Tahu yin yang, yin yang, yin yang. Tahu? Yin dan yang ya. Ya, yin dan yang. Apa itu menurut Gionifer? Yin yang ya kebaikan dan keburukan kalau nggak salah sih, Bu. Kebaikan dan keburukan. Siapa yang bisa bantu? Apa itu yin dan yang? Energi positif dan negatif. Tunggu, saya tanya nih. Saya nggak kelihatan kalau kalian ngomong. Saya panggil dulu Alvin Isninda. Pernah tahu apa itu yin dan yang? Ya Bu, Apa itu yin dan yang? ya kayak sifat kekuatan yang berbeda gitu Bu. Kekuatan Dia yang ada berbeda. buruk sama yang baik gitu. Kekuatan yang berbeda. Ya, itu yin dan yang itu seperti logo ya, logo simbolnya orang Cina ya, biasanya hitam dan putih gitu ya, seperti dua hal yang berlawanan. Coba kita searching deh biar kelihatan ya. Sama prinsipnya ya, keseimbangan. Filosofi hidup juga itu yin dan yang itu juga filosofi. Ada keseimbangan yang tersembunyi, asimetris.
asimetris balance. Jadi walaupun ada besar, ada kecil, tapi ada keseimbangan. Di sini di mana keseimbangannya nih di gambar yang nomor 2 ini? Perhatikan ada as di sini ya, ada as yang atas jarak ke atas dan ke bawah itu sama. Nah, itu keseimbangan juga ya, walaupun bentuknya sebenarnya asimetri ya, kiri dan kanan itu berbeda ya, tapi kalau kita lihat atas dan ke bawah dia sebenarnya simetris. Ya, gimana kita melihat sudut pandangnya ya. Nah, ini contoh dari keseimbangan asimetris. Jadi bentuk yang tidak simetris pun kalau kita tata akan dapat menghasilkan keseimbangan. Nah, ini tantangannya nih kalau mau mendesain bentuk-bentuk yang asimetris tapi indah. Nah, biasanya dia pakai konsep ini, keseimbangan. Kemudian konsep memancar atau radial balance ya. Kalau diputar ini bentuk dia seimbang ya, sama beratnya. Kemudian ada keseimbangan sederajat nih, posisinya sama ya, pada satu hierarki yang sama. Jadi ini contoh-contoh bagaimana konsep keseimbangan itu dalam visual disusun secara visual, diorganisasikan secara visual. Yang kedua, repetition atau pengulangan ya. Repetisi adalah salah satu metode merancang yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam bermacam hal. Nah, misalnya motif kain tekstil ya, tekstil tenun ya, atau baju kita, coba perhatikan tuh bajunya, ada nggak pengulangan motif-motif batik gitu. Biasanya dia adalah pengulangan ya, kecuali bajunya warnanya polos. Nah, itu menjadikan tampak sederhana namun berwarna melalui pengulangan motifnya ya. Kemudian repetisi pada wujud yang sama atau mirip dapat memberikan keharmonisan dan variasi yang menarik secara sekaligus ya. Jadi tidak membosankan ya. Ini kesannya dari gambar ini kan dia pengulangan ya, dari gelap, bulatnya pada rapat, kemudian jarang, terus dibalik lagi ya, pengulangan bentuk bulatnya, tapi pada jarak-jarak tertentu. Nah, jenis-jenis repetisi itu bisa dari bentuk, ini tadi bentuknya bulat ya, pengulangannya bisa dari ukuran, dari kecil besar nih ya, besar kecil, sebenarnya ini sama besar nih bulatannya, cuman dirapetin jaraknya. Kemudian dari warna, antara hitam dan putih, dari tekstur kasar dan halus ya. Kemudian dari arahnya, arah yang ke bawah atau arah ke atas, dan posisi ya, posisinya horizontal atau vertikal. Kemudian repetisi ruang dan juga repetisi gravitasi, ini sudah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, gimana cara menggambarkannya? Kalau ruang di sini tidak ada contohnya, saya buat. Nah, itu bagaimana kalian menginterpretasikannya itu nanti di dalam tugasnya. Baik, yang ketiga, harmoni. Ya, harmoni. Kesatuan. Ya, elemen desain ini kemarin juga ada ini ya, kesatuan ya, unity, harmoni. Nah, harmoni juga katanya dekat ya maknanya ya dengan unity ya. Tapi lebih kepada citra dan rasa ya. Jadi harmoni ini adalah kesatuan yang menjadi salah satu prinsip penting agar sebuah karya terlihat apik, rapi ya. Kemudian perpaduan hubungan antar elemen yang disusun dalam sebuah karya. Dia disusun bentuknya aneh-aneh tapi bisa jadi satu keterpaduan ya, keharmonisan. Prinsip kesatuan sesungguhnya ialah adanya hubungan antar unsur yang disusun. Ya, apa ya hubungannya dari gambar ini ya? Jadi begitulah penjelasan dari harmoni ini. Nah, kesatuan dapat dicapai dengan berbagai prinsip seni rupa lain, seperti misalnya dengan pendekatan kesamaan unsur ya. Apa persamaannya? Apa kemiripannya, keselarasannya, keterikatannya, keterkaitannya, dan kerapatan unsur.
Oke, ini misalnya sama warna, ada kemiripan ya, bentuk yang selaras, ada pengulangan, kerapatan yang ini begitu deh. Cara gambar ini menjelaskan apa itu harmoni. Baik, yang kelima dia komposisi dan organisasi desain visual adalah kontras. Kontras adalah penyusunan dua unsur yang saling tumpang tindih, terang lawan gelap, ini gelap, atau tekstur lembut dilawan dengan tekstur kasar. Jadi kalau kita lihat nanti kalian cari contoh bangunan ya, tekstur pun bisa jadi contoh dari kontras ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa Christina Joy kamu terlambat lama sekali? Oke, silakan Gafur, kamu angkat tangan mau bertanya? Ya Bu, izin Bu. Ya, Jadi silakan. saya mau memperjelas yang tadi Bu. Maaf agak mengulang ke minggu depan Bu, yang minggu kemarin. Iya. Minggu kemarin kan di materi itu Bu, kalau nggak salah judul materi kita itu prinsip visual gitu Bu, bukan elemen dia Bu. Yang benarnya yang mana sebetulnya ya Bu? Prinsip elemen desain. Prinsip elemen desain ya Bu ya. Soalnya nggak ada elemennya gitu. Berarti elemennya. Iya, elemen desain. Oke, baik, makasih ya Bu. Oke, ya buka catatan jadinya kan? Oke. Ya, nanti kita ya bagus ya diingatkan ya sebenarnya apa. Kita coba memahami antara bahasa dan juga makna bentuknya ya, bentuknya. Jadi lebih kepada penerapan sih ini. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Oke, cukup ya. Kita lanjut. Kontras. Kontras adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih tadi ya, gelap, terang, gelap. Sama tekstur lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Nah, ketidakselarasan ini tadi kalau tadi di harmoni kan keselarasan. Di sini justru ada ketidakselarasan. Tapi justru membangun harmoni tersendiri karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua, kontras itu berhubungan dengan unsur gelap dan terang, sering digunakan untuk membangun gaya komunikasi ironi. Ironi tahu nggak ya? Ironi ini bahasanya sastra ya, tapi kalau diterjemahkan di bentuk arsitektur menarik juga ya, gimana bentuk ironi ini. Oke, yang terakhir adalah kontras juga merupakan salah satu prinsip yang sering digunakan untuk membangun penekanan. Yang keempat, ritme atau ritme ya, atau irama. Definisi irama menurut KBBI adalah gerakan yang berturut-turut secara teratur, turun naik lagu. Yang beraturan juga disebut dengan ritme ya, jadi ada hubungannya dengan makna ya, suara juga pakai ritme ya, visual juga. Oke, pada seni rupa dan desain, kecuali media video atau pertunjukan, tidak ada irama yang benar-benar terlihat karena rupa tidak bergerak dan tidak memiliki durasi ya. Kalau lagu ada ya, kalau musik ya. Tetapi pergerakan maya dan statis dapat terjadi seperti motif yang sama yang disalin dan direpetisi diulang-ulang dengan aturan transformasi tertentu yang berirama. Irama yang dimaksud adalah perbedaan motif, perbedaan posisi atas bawah
bentuk lingkungan dan lain-lain. Jadi contohnya ini ya, di balik-balik ini gambar susunan konblok. Kalau ya yang sering dilihat ya kalau di parkiran begini susunannya ya. Ini contoh dari ritme. Oke. Yang keenam bukan, ini masih ritme. Oh, yang keenam ini kontras, saya salah ini ya. Oh, yang keenam adalah kontras ya. Tadi yang ini terulang lagi yang di atas. Baik, yang ketujuh adalah ya, dominasi. Dominasi berhubungan dengan tingkat penekanan dalam desain, menekankan titik berat pada satu komposisi, perspektif, dan seringkali merupakan arah pandangan mata yang pertama kali saat seseorang melihat suatu desain. Ada tingkatan 3 tingkatan dominan tergantung pada objek tertentu terhadap keseluruhan desain. Bisa disebut dominan, ada juga subdominan, dan ada subordinat. Jadi ada 3 cara ya membuat dominan ini. Dominan itu objek yang paling ditekankan dalam satu komposisi. Kalau subdominan, objek yang kedua ditekankan dalam satu komposisi. Yang ketiga, objek yang paling tidak ditekankan dalam satu komposisi biasanya menjadi latar belakang. Contoh gambarnya ini. Siapa saya tanya ini? Angga Pangestu. Angga Pangestu. Iya, Bu. Ini dari gambar yang di sudut kanan bawah, yang dominan di situ apa? Batang pohon, Bu. Oke. Dari 3 jenis dominasi ini, itu dominasi yang mana? Dominankah, subdominan, atau subordinat? Maksudnya, Bu? Ada 3 nih ya. Dominan, ada dominan. Iya. Objek yang paling ditekankan dalam satu komposisi. Dominannya di sini apa? Pohon ya. Bu. Oke. Iya. Yang kedua itu subdominan. Objek yang kedua ditekankan dalam satu komposisi. Nah, itu subdominannya mana di gambar ini? Daunnya, Bu, sama rumah. Daun sama rumah. Oke. Subordinatnya mana? Matahari ya, Bu, atau backgroundnya langit. Oh ya, ada matahari tuh ya. Oke, ya. Langit di belakangnya ya, ada gunung-gunung ya, yang biasanya menjadi latar belakang. Oke, sudah bisa dipahami ya dari gambar ini ya. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanya? Kalau nggak saya yang nanya. Nah, coba dibantu ini dari gambar ini ya. Saya panggil dulu Eko Hardiansa, ada? Iya, Bu, saya, Bu. Oke, yang balance digambarkan dengan gambar nomor berapa? Yang balance itu yang ini, Bu. Yang nomor 2. Nomor 2. Kita tanya Alwi, benar nggak Alwi? Ridwan Alwi. Benar, Bu. Benar ya. Lanjut, repetition, pengulangan. Bagas, ada Bagas? Bagas hadir? Muhammad Gapur. Hadir, Bu. Muhammad Gapur, repetition itu digambarkan dengan yang mana? Nomor berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 6. Benar nggak Rizky Azhari?
Boleh revisi, Bu. Kenapa? Revisinya jadi yang mana? Kayak nomor 6, Bu. Nomor 6? Nomor sekian. Hah? Oh ya, salah. Nomor Maaf, berapa, Bu. Gapur? Kamu sudah Betul-betul makan nomor 6, Bu. malam? Nomor 66. Nomor 6. Ya. Oke. Oke. Tanya, Yoga hadir? Hadir Bu. Yoga, nomor berapa sebenarnya itu repetition? Yang mana? Nomor 6? Atau udah benar? Nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 ya. Repetition nomor 5. Tetes ya. Nomor berapa ini? Nomor 5, Bu. Nomor Cari kekecilan 5 kayak ya. angkanya, Bu. Kecilan 5, angkanya Bu. ya. Oke, bisa lah Iya, Bu. berdali. Kurang di close up, Bu. Oke, nggak apa-apa. Harmoni digambarkan dengan yang mana ini? Saya tanya sama Sinta Marito. Nomor berapa? Marito ada? Sinta Marito? Ada Bu. Iya, gambar berapa harmoni itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Bu. Nomor 4. Yakin? Kalau salah ditambahi tugasnya ya. 1 Bu, 1. 1. Coba kita tanya sama siapa ini? Rizky Dwianto. Benar nggak itu? Iya, Bu. Harmoni nomor 1 gambarnya. Iya, Bu ya. Oke, benar ya. Oke. Ini ya, benar ya. Oke, Cinta Marito masih fokus. Lanjut, ritim atau ritme. Dijelaskan dengan gambar nomor berapa? Siapa yang saya tanya ya? Oke. Joya Kristina Arba. Joya hadir? Joya? Wah, Joyanya kelelop. Ridwan Alwi. Saya belum nanya kan? Ridwan Alwi. Hadir Bu. Ya, ritim itu gambar nomor berapa? Ritim nomor berapa ya? Nomor 2 Bu, nomor 2. Nomor 2. Iya. Coba siapa ini? Raja Alamsyah. 6 Bu, 6 Bu, 6. Maaf Bu, itu tadi nomor 2 balance yang tadi. Balance yang ini, apa namanya? Oke, langsung diralat ya, langsung tersadar ya. Cepat tersadarnya. Oke, yang ke-5 kontras. Digambarkan dengan nomor berapa? Saya nanyanya sama siapa yang belum saya panggil ini? Eka Risman. Ya Bu. Kontras itu digambarkan oleh gambar nomor berapa? Nomor 3 Bu. Nomor 3. Iya Bu. Kalau salah kita tambah tugasnya ya. Oke Bu. Saya tanya untuk mengecek nih sama Nurul Hidayati Pane. Kontras Ya, Bu. yang mana gambarnya? Nomor 4 Bu. Nomor 4. Iya. Oke. Benar nggak siapa tadi yang saya tanya itu? Rizky ya? Kris Hulu. Oh, Kris Hulu Bu. Kris Hulu. Krisman Ya, ya Bu. kan? Karisman. Ya Bu. Kamu benar apa salah? Salah Bu. Kenapa bisa salah? Lagi nggak fokus Bu, lagi di jalan Bu. Ulang lagi nanti ya. Kalau udah selesai Ya. di jalan baca ulang. Ya, Bu. Dominasi yang mana? Gambarnya saya tanya sama Helga. Bu. Nomor berapa?
Dominasi nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke, ya. Itu sekedar pengingat ya bagaimana kita mengorganisasikan visual design. Ya, masih kita mencoba mengenali nih. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian sama dengan sebelumnya, kalian ambilkan contoh-contoh bangunan yang menggambarkan komposisi organisasi visual design yang dalam bentuk arsitektur. Jadi ambil foto-foto bangunan, gedung, boleh juga ornamennya, tapi menjelaskan nih apa itu balance, apa itu repetition, apa itu harmoni, apa itu ritme. Enos Laya, kenapa selalu datang terlambat ini Enos Laya? Enos, kamu kenapa terlambat? Ya Bu, Hmm? habis pulang kerja Bu. Ya, kamu mau kerja apa kuliah? Ya Bu. Hati-hati ya. Memang saya tahu ini kelas karyawan, tapi jangan lupa tujuan utama kalian itu apa. Nah, jadi kalau sudah tahu tujuan, tahu namanya prioritas. Kalau prioritas itu adalah alat bantu kalau kalian memanajemen waktu, ya. Ya Bu. Jadi kalau saat ini ada dua kegiatan yang bertabrakan, yang prioritas itu apa? Jadi kalau saat ini memilihnya kerja, berarti prioritasnya kerja lah ya. Artinya kamu sedang menjadi donatur untuk Pancabudi. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman kan yang rugi kamu. Pancabudi senang-senang aja ya. Paling kalau udah akreditasi baru pening nih, mahasiswanya nggak tamat-tamat. Ya nanti diulang-ulang ya Laya, kamu baca aja ini di e-learning. Bagi kalian yang belum fokus atau tidak hadir, kerjakan aja tugasnya, mau terlambat atau tidak, itu nilai saya pada kedisiplinan. Tapi jangan pernah nggak ngerjain tugas, karena itu masuk ke UTS maupun UAS. Ya, tugas-tugas kalian ini juga ujian akhir semester dan ujian tengah semesternya. Jadi kalau tugas nggak dilaksanakan sama aja tidak sempurna UTS-nya ya atau UAS-nya. Ini pertemuan pertemuan kelima ya, pertemuan kelima, 6, 7, 2 pertemuan lagi. Nah, pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Jadi ya begitulah nirmana ruang. Bukan kalian disuruh menghafal. Saya pun kalau disuruh ngapal nggak juga ingat-ingat sekali ya, lupa-lupa ingat juga. Namanya lupa-lupa ingat ya, banyak lupanya daripada ingat ya. Tapi ingatan goresan tangan itu, kalian melatih skill tangan kalian itu yang penting ya. Terus bagaimana memanfaatkan ya prinsip desain, elemen-elemen tadi ya, dan bagaimana mengorganisasi bentuk-bentuk visual tadi agar menjadi hal yang dapat diterapkan nanti di desain kalian. Ada pertanyaan mengenai tugas maupun materinya? Izin Bu, mau nanya. Silakan Bagas Nirma. Bu, itu untuk tugasnya gambarnya gambar yang kayak tugas kemarin ya Bu, bangunan Ya, gitu. benar. Oke Bu, makasih Bu. Ya, kalau yang kemarin kan saya lihat sudah banyak yang paham ya. Ada beberapa sih yang masih mungkin sayanya yang beda persepsi ya. Kalau dipresentasikan sepertinya bisa menjelaskan kenapa memilih gambar itu ya. Tapi pada posisi saat ini kita tidak presentasi dulu. Silahkan kalian kalian gambarkan saja menurut persepsi kalian, menurut bagaimana kalian menginterpretasikan bahan perkuliahan ini ke arsitektur. Oke, ada lagi yang bertanya?
Mengenai pengumpulan tugas, tetap ya letakkan saja di WhatsApp group. Nanti di UTS saya akan minta kalian simpan itu dalam Google Drive ya. Jadi di WhatsApp group saya hanya ingin melihat sejauh mana kalian sudah mengerjakannya. Kalian juga bisa saling memicu teman-teman yang lain hasil tugasnya ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, biar berkompetisi ya. Kita di arsitek kan memang adu kreativitas ya, adu kegigihan juga ya. Jadi untuk sementara di situ jangan ditanya lagi saya di japri-japri di mana letak tugas ya. Semuanya nanti dikumpulkan di UTS, ujian tengah semester di e-learning. Tapi belum saya minta, tunggu saja tanggal tayangnya, tanggal pengumpulannya ya. Untuk sementara kalian jangan buang itu tugas-tugas, itu hasil keringat kalian. Simpan ya, dokumentasikan baik secara soft copy maupun hard copy-nya, setidaknya sampai kuliah ini berakhir. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah ya? Silakan tampilkan lagi videonya yang terakhir. Saya lihat tadi ada yang masuk, ada yang keluar. Ada di sini yang belum pernah saya panggil selama kuliah. Kalau belum saya panggil artinya belum di absen. Sudah ya? Saya, Bu. Ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, iya. Nama sebenarnya Giojo. Gionifer William, Bu. Gionifer William. Oke. Ya sudah. Semua sudah saya sebut ya. Maulana Iksan, mana wajahmu Maulana? Udah, Bu. Ya, Alvin Risninda, Nurul Hidayati Pane, Raja Alamsyah, Christina Joe. Sudah, saya screenshot ya yang kedua ya. Ya, jangan lupa senyum. Ya ampun. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup sampai di sini. Tetap semangat ya. Minggu depan kalian saya akan kabarin apakah kuliahnya seperti ini tatap muka, karena sepertinya saya ada acara ya, nggak bisa kuliah. Tapi informasinya di WhatsApp group. Maksimalkan ya, karena sudah menjelang UTS. Nah, tugas itu jangan ditunda-tunda ya, nanti bertumpuk. Kalau bertumpuk tugas lain di mata kuliah lain juga ada kan, jadi akan jadi masalah ya kalau ditunda-tunda. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ya, sampai jumpa di kuliah berikutnya, baik di secara ini ya atau di e-learning. Saya sudah sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.